Bapak Ibu, ada cerita. Di pinggiran kota daerah Suriname, berdiri sebuah toko kelontong yang dikelola oleh seorang ibu parubaya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak parubaya dengan penampilan rapi, necis, mengenakan jas hitam, celana kain, sepatu pantopel. Nampak kalau dilihat dari penampilannya, bapak ini bukan orang sembarangan dan seorang berada. Si bapak kemudian menghampiri toko si ibu. "Permisi Bu, ada air mineral?" tanya si bapak. Si ibu senyum dan menjawab dengan ramah. "Oh inggih, ada Bapak. Bapak badhe ngersakaken pinten?" tanya si ibu. Jawab si bapak. "Satu saja Bu, berapa harganya?" "3.000 Pak. Mau di kantong plastik Bapak?" tanya si ibu. "Oh tidak usah Bu, begini saja, terima kasih," jawab si bapak. "Oh iya Pak, sama-sama. Ada yang lain lagi Bapak?" tanya si ibu. "Oh tidak Bu, ini saja sudah cukup," jawab si bapak. "Oh iya Pak, terima kasih. Sugeng tindakan, ngatos-atos. Jangan lupa mampir ke toko saya lagi ya," pesan si ibu. Si ibu menyambut bapak tersebut dengan ramah, hangat, lembut, dan dilayani dengan begitu baik. Lalu tak lama setelah bapak ini pergi, ada seorang bapak-bapak yang berjalan kaki. Ya, penampilannya biasa saja, apa adanya, tak sebagus dan tak serapi bapak yang pertama tadi. Di pundak sebelah kirinya menenteng tas warna putih. Kalau dilihat, tas dari karung yang digunakan sebagai tempat beras. Peminta, iya, bapak yang kedua ini bekerja sebagai peminta. Ia menghampiri toko si ibu. Si ibu berkata, "Pergi Pak, tak ada uang untukmu," kata si ibu dengan ketus dan judes. Lalu kata si bapak ini, "Maaf Bu, saya haus. Saya sudah berjalan 10 kilo dan beruntung ada toko ibu. Lalu saya kesini berniat untuk membeli air mineral. Apakah ada Bu?" "Oh, ada. Ini," kata si ibu. "Berapa harganya Bu?" tanya si bapak. "3.000, jawab si ibu. "Silahkan Bu, ini uangnya 3.000. Terima kasih." Si ibu tidak membalas suatu kata apapun, hanya melihat dengan sinis kalau orang Jawa bilang ngencepi, dan memandang rendah orang lain. Dari cerita ini kita dapat melihat si ibu dalam menyambut orang tidak adil. Yang terlihat kaya, berpakaian rapi, dan dipandang sebagai orang berada, si ibu ini menyambutnya dengan ramah, dengan hangat, lembut, dan dilayani dengan begitu baik. Tapi ketika datang orang yang sederhana, seadanya, dicueki, tidak diperdulikan, bahkan dipandang rendah, dan tidak dilayani dengan baik. Mengapa demikian? Mungkin tepatlah seperti yang tertulis di 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata. Benarkah orang dihargai karena penampilannya? Mungkin iya. Namun dalam hal penerimaan dan penyambutan manusia ke manusia lain, bukankah sudah semestinya kita menyambut, menerima apa, siapapun, dan bagaimanapun keberadaan sesama kita? Bukankah mereka juga manusia dan kita sesama ciptaan Tuhan? Mengapa mesti ada pembedaan dalam menyambut sesama kita? Mari sejenak kita merenungkannya. Pada dasarnya, semua sama di mata Tuhan, semua berharga di mata Tuhan, dan kita sama-sama manusia. Oleh karena itu, mari kita saling menerima, menyapa sesama kita dengan sukacita.
Sebab seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oleh karena itu, mari kita menyambut sesama kita menerima sesama kita, kiranya Tuhan melimpahkan kasih-Nya di dalam hidup kita dan kita dimampukan untuk menerima sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.